Assalamualaikum, halo, bertemu lagi dengan saya, belajar bersama Bu Novi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur teks anekdot. Dan setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks anekdot. Anekdot memiliki struktur teks yang membedakannya dengan teks lainnya. Teks anekdot memiliki struktur, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Selanjutnya, orientasi. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Bagian selanjutnya adalah krisis atau komplikasi. Merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Kemudian ada reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional, bisa ada ataupun tidak. Bacalah anekdot berikut ini, kemudian pelajarilah cara menganalisis struktur anekdot. Pada bagian pertama teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV, pada bagian pertama yakni seorang warga melaporkan kemalingan, dan ini dinamakan abstraksi karena ia merupakan pembuka dari anekdot. Selanjutnya adalah orientasi. Bagian ini mengalirkan cerita ke bagian konflik atau krisis, yakni seorang pelapor yang melaporkan kemalingan kepada polisi. Bagian ketiga adalah krisis, yakni perdebatan antara polisi dan pelapor tentang kemalingan yang kok beruntung dan tindakan polisi yang justru menyalahkan sang pelapor. Bagian selanjutnya adalah reaksi, saat polisi menyatakan bahwa pelapor dinyatakan bersalah atau ilegal karena CCTV pelapor merekam aksi kejahatan tanpa meminta izin pelaku kejahatan. Dan yang terakhir adalah koda yang biasanya berisi kritik atau amanat. Dan koda di sini adalah tentang pelapor yang pasrah tak berdaya. Apakah kritik yang ingin disampaikan oleh penulis anekdot ini? Kalian simpulkan sendiri ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menganalisis isi teks anekdot. Yang pertama adalah tokoh yang diceritakan. Yang kedua, masalah yang dibahas. Yang ketiga, unsur humor. Keempat, pesan yang ingin disampaikan. Dan yang kelima, kritik yang disampaikan. Demikianlah pembelajaran kita.
kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum.